masa pandemi COVID-19 di Indonesia, masyarakat berlomba menemukan bahan herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kekayaan herbal asli Indonesia yang berlimpah banyak memunculkan wacana aneka bahan herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sebut saja jahe, temulawak, dan kencur yang konon dapat menghalau aneka jenis gangguan penyakit. Dalam Hidup Sehat Plus kali ini, kami menghadirkan daun jintan. Daun jintan banyak tumbuh di negara tropis. Tidak hanya dikenal sebagai penyedap masakan, daun jintan juga menjadi salah satu tanaman obat tradisional yang cukup populer. Di masa pandemi ini, daun jintan banyak dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Benarkah itu mitos atau fakta ya? Di segmen kali ini, ahli herbal Dr. Tania Ingrid akan menjawab 7 mitos yang banyak beredar di masyarakat. Apa saja ya? Yuk kita simak! Ini adalah daun jinten. Daun jinten ini beda tanaman loh ya dengan rempah-rempah yang namanya jinten. Kalau daun jinten ini nama lainnya kalau di daerah Melayu atau Sumatera namanya adalah daun bangun-bangun. Nama latinnya adalah Coloeus amboinicus. Daun jinten ini selain dapat dikonsumsi langsung sebagai bumbu masakan juga bermanfaat untuk pengobatan. Misalnya untuk batuk, untuk sariawan, untuk melancarkan ASI, dan lain-lain. Pada kali ini, saya akan membahas fakta mitos tentang daun jinten. COVID-19 banyak menyerang tubuh dengan imunitas yang rendah. Keterbatasan akses ke sarana olahraga dan berkumpul menyebabkan orang mudah stres dan imunitasnya menurun. Fakta mitos pertama, katanya mengonsumsi rebusan daun jintan dapat menjaga daya tahan tubuh. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Daun jinten mengandung minyak atsiri, zat-zat antioksidan yang bersifat meregulasi respon imun, sehingga akan meningkatkan produksi dari imunoglobulin atau antibodi, meningkatkan produksi sel limfosit, monosit, dan sel-sel imun lainnya. Fakta mitos ketiga, saat flu datang memang sangat mengganggu. Oleh karena itu, penting agar imunitas selalu terjaga terlebih di masa pandemi saat ini. Mitosnya, flu, batuk, dan asma dapat diobati dengan mengonsumsi rebusan daun jintan. Benarkah, Dr. Ingrid, itu fakta atau mitos ya? Ya, itu fakta. Daun jinten mengandung senyawa-senyawa dalam minyak asirinya seperti eugenol, carfentanil, thymol, dan lain-lain yang bersifat antipiretik atau menurunkan demam, meredakan batuk, mengencerkan dahak atau ekspektoran, juga melegakan saluran nafas atau dekongestan. Juga bersifat melebarkan bronkus ya, sehingga membantu pengobatan pada penderita asma. Kanker masih menjadi penyebab kematian tertinggi. Kanker disebut juga sebagai silent killer karena sifatnya yang laten dan terdeteksi pada stadium lanjut. Fakta mitos keempat, kanker sendiri merupakan penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam tubuh. Mitosnya mengonsumsi daun jintan dapat membantu mencegah kanker. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Daun jinten mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan, bersifat anti kanker atau mencegah tumbuhnya sel kanker, serta bersifat anti proliferasi, yaitu mencegah atau menghambat daripada pertumbuhan sel kanker. Misalnya, sel kanker paru. Ini terbukti melalui penelitian-penelitian in vitro. Fakta mitos kelima, konsumsi rebusan daun jintan dapat menyebabkan diare. Tapi itu fakta atau mitos ya? Itu mitos, karena justru daun jinten itu bersifat memelihara kesehatan pencernaan, sehingga mengatasi keluhan-keluhan seperti kembung karena bersifat karminatif atau meluruhkan gas, serta bersifat antiinflamasi, mengurangi peradangan-peradangan dalam usus.
Fakta mitos keenam, ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang vital. Ginjal berfungsi untuk menyaring racun di dalam tubuh. Saat ginjal Anda sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, tentu akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh Anda. Nah, mitosnya daun jintan baik dikonsumsi untuk kesehatan ginjal. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Daun jinten bersifat diuretik, yaitu melancarkan pengeluaran air seni, sehingga akan membantu mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh, serta mengeluarkan kelebihan daripada lemak dan garam dari dalam tubuh. Fakta mitos ketujuh, lancarnya ASI tentu dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh sang ibu. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tentu membuat ASI dapat keluar dengan lancar. Mitosnya, mengonsumsi daun jintan dapat membantu melancarkan ASI. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Ya, itu fakta. Bukti-bukti pengalaman empirik sejak ratusan dan ribuan tahun yang lalu, daun jinten memang dipakai oleh masyarakat-masyarakat seperti di India, juga di Indonesia, dan paling utama di Sumatera Utara. Daun jinten ini dipakai untuk melancarkan ASI. Dan pada penelitian, daun jinten memang terbukti bersifat galaktagok atau merangsang sekresi atau pengeluaran daripada air susu ibu. Sudah dijawab semua ya fakta mitos yang beredar tentang manfaat daun jintan bagi tubuh? Lalu bagaimana ya cara mengolah dan batasan konsumsinya per hari? Nah, Dr. Ingrid akan memberikan tipsnya untuk Anda. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ramuan dari daun jinten ini yang sederhana berupa rebusan. Sebenarnya daun jinten ini juga bisa dimakan langsung sebagai lalap ya. Dan kalau untuk sariawan bisa dikunyah-kunyah langsung di dalam rongga mulut, lalu ditempelkan di lokasi yang sakit selama 1 menit, kemudian bisa langsung ditelan. Selain daripada daun jinten ini, ada daun-daun lain yang juga bersifat meningkatkan imunitas. Misalnya daun bidara, daun pepaya, daun som jawa, dan daun jambu mete. Sebagian besar memang bisa diolah dengan cara merebus, tetapi bisa juga ada beberapa yang dimakan langsung sebagai lalap. Juga ada yang dibuat menjadi jus, kemudian diperas dan diminum airnya. Jadi untuk membuat ramuan daripada daun jinten ini, kita siapkan air yang sudah mendidih, kira-kira 2 gelas. Setelah itu kita bisa masukkan 7 lembar dari daun jinten ini ke dalam rebusan air mendidih, lalu direbus hingga tersisa 1 gelas. Nah, ini airnya sudah mendidih, jadi kita bisa masukkan 7 lembar daun jinten ini. Boleh lebih sampai maksimum 10 lembar daun ya, minimum 5. Kita tunggu hingga kira-kira tersisa setengah, tetapi sebenarnya bisa juga kita diamkan 5 menit setelah mendidih, kemudian kita matikan. Nah, ini sudah saya tuang ramuan daun jintennya ke dalam cangkir. Seperti ini bisa langsung diminum. Tapi kalau kita mau tambahkan madu, itu tentu baik juga. Kita bisa tambahkan madu sekitar 1 sendok makan. Setelah ini diminum dan kita bisa konsumsi 2-4 kali sehari. Tergantung beratnya gangguan kesehatan yang kita rasakan. Misalnya, jika kita mengalami sakit flu dan batuk yang cukup mengganggu, kita bisa konsumsi 4 kali sehari 1 cangkir. Ya. Jika sariawan, kita cukup mengunyah daun mentahnya saja. Nah, ramuan daun jinten ini aman dikonsumsi anak-anak di atas umur 5 tahun dan juga orang dewasa, serta aman juga untuk lansia. Tetapi ingat ya, kalau wanita hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi rebusan daripada daun jinten ini, karena ada sifat yang meningkatkan kontraksi daripada rahim, sehingga bisa menginduksi
atau menstimulasi persalinan prematur. Jadi untuk ibu hamil hindari, cukup makan daunnya saja sebagai lalap. Tetapi kalau untuk ibu menyusui, ini sangat baik untuk meningkatkan produksi air susu ibu.